Bab 1046. Di Gunung Duanbe. Setelah orang tua itu pergi, selir Yuni berbicara. Louis Lu, Rory juga akan mengikutiku kembali ke sekte misterius untuk berlatih selama ini. Kerajaan api suci dan kerajaan air langit, aku serahkan padamu. Setelah itu, selir Yuni juga berubah menjadi aurora dan menghilang ke langit. Setelah keduanya pergi, Louis Lu menjadi tenang. Hanya ada dua kata di benaknya sekarang, yaitu menjadi lebih kuat. Dia melihat ketiga bersaudara Wulrikin di sampingnya. Matanya langsung menjadi gelap, dan kekuatan Dewa Iblis meletus dari tubuhnya. Kekuatan Dewa Iblis melilit ketiga mayat tersebut, dan ketiga jiwa hitam itu ditarik secara paksa. Mata Louis Lu berubah, dan seluruh suasana hatinya berubah. Ini adalah dunia spiritual, dan dia ingin terus meningkatkan dirinya dan melakukan apapun untuk meningkatkan dirinya. Di medan perang, hanya ada beberapa tentara yang tersisa, dan mereka perlahan meninggalkan medan perang dengan tubuh yang hancur. Jutaan singa. Saat ini, hanya tersisa beberapa ribu orang yang tersebar. Mayat berserakan di seluruh lapangan, dan bau darah memenuhi langit, yang membuat Louis Lu mencemooh darah. Jutaan orang membentuk sungai panjang berwarna merah darah. Namun, dalam perang, di mana mayat hidup, sebulan kemudian, di bawah Gunung Duanbe. Gunung Duanbe adalah area terlarang dari seluruh kerajaan Falling Snow. Setelah perang besar dan pergantian dinasti, Gunung Duanbe yang awalnya dijaga ketat oleh tentara, juga menjadi agak tertekan. Hanya ada beberapa Lucin Master di sana-sini. Sebelum Amos Suan menjadi iblis, Gunung Duanbe dijaga oleh sejumlah besar prajurit berat. Tapi sekarang, Amos Suan yang sudah menjadi iblis telah menjadi bisikan. Dan para penjaga yang menjaganya sekarang semuanya telah berubah menjadi ras iblis. Dibandingkan dengan ras manusia, ras iblis lebih kuat. Tidak ada yang tahu ada apa di balik Gunung Duanbe. Saat ini, jarak dari Gunung Duanbe kurang dari beberapa ribu mil. Gunung Duanbe bersalju sepanjang tahun, dan Gunung Duanbe yang dingin dan bersalju. Langit dan bumi memiliki warna yang sama. Seolah-olah itu adalah pemandangan indah yang jatuh dari langit. Namun Louis Lu merasa bahwa perbedaan antara Gunung Duanbe ini adalah adanya paksaan yang mengerikan di udara. Dan yang kuat di bawah Dewa Bumi tidak dapat mendekati Gunung Duanbe. Ketika Louis Lu berjalan ke pegunungan Gunung Duanbe, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata besar menatapnya dengan tegas, yang membuat Louis Lu merasa merinding. Jika bukan karena kekuatan jiwa dewa, ia khawatir dia sudah menyerah sekarang. Meskipun dia sudah membuat persiapan mental, Louis Lu hanya bisa terkesiap. Gunung Duanbe adalah gunung besar yang tertutup salju. Dan jalan gunung di gunung yang tertutup salju ini bahkan lebih terjal. Louis Lu awalnya ingin menggunakan teknik kultivasi untuk terbang sepanjang jalan mendaki Gunung Duanbe. Melakukan teknik kultivasi, tubuh seseorang seperti tertimpa batu seberat 10.000 ton, membuat orang sesak napas. Dan di Gunung Duanbe, ada jurang tak terlihat di mana-mana. Di jurang ini, sepertinya ada binatang buas yang mengaum. Gunung Duanbe yang tampak putih merasakan hembusan darah. Pantas saja selir Yuni mengatakan bahwa orang biasa tidak bisa datang ke tempat ini. Louis Lu hanya tahu bahwa harta itu ada di Gunung Duanbe. Dan segel api kaisar di tangannya seperti peta akan mendapat tanggapan yang lebih besar. Namun anehnya setelah segel api kaisar bereaksi barusan, segel api kaisar tidak bereaksi sama sekali. Louis Lu hanya bisa bergegas maju, mencari pintu masuk dengan bingung. Berjalan di jalan,
Louis Lu juga memperhatikan bahwa tidak ada jejak kaki di sini. Dengan kata lain, belum ada yang pernah ke tempat ini sama sekali. Setidaknya tidak baru-baru ini. Louis Lu terus berjalan ke depan. Dan tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi energi yang aneh. Tiba-tiba, Louis Lu mempercepat langkahnya. Dan ketika Louis Lu tiba, dia hanya melihat salju putih di tanah, berlumuran darah, dan api yang berkobar saat itu. Louis Lu mengamati nyala api dan tidak bisa menahan cemberut. Meskipun nyala api ini tidak sebagus api ilahi dan api kaisar, itu bukanlah keberadaan biasa. Mungkinkah Gunung Duanbei ini? Apakah ada orang lain? Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tubuh seorang pria. Tapi masalahnya lebih rumit. Sepertinya orang ini meninggal dalam waktu setengah hari. Tampaknya ada orang lain di Gunung Duanbei ini. Segel api kaisar di tangan Louis Lu menyala. Dan dengan lambaian tangannya yang besar, tubuh pria itu terbakar dalam sekejap. Ke depannya, yang membuat Louis Lu merasa tidak enak adalah dia menemukan mayat lain. Cara kematian yang sama. Tetapi ekspresi pria itu jelas menarik perhatian Louis Lu. Dia memiliki wajah yang ganas. Dan dia pasti telah berjuang tanpa henti sebelum meninggal. Dengan keterkejutan di matanya, dilihat dari auranya, orang ini masih menjadi master puncak Dewa Bumi. Punggung Louis Lu terasa dingin. Sepertinya master tersembunyi di Gunung Duanbei setidaknya berada di alam dewa surgawi. Ke depan, segel api kaisar mulai bereaksi. Louis Lu juga merasakan nafas yang kuat. Dan Louis Lu mempercepat langkahnya. Sepanjang jalan ke depan, ia melihat tidak jauh. Tubuh tergeletak tak bergerak di tanah. Berjuang menyakitkan. Louis Lu menyusul dan membantu pria itu. Adegan di depannya mengejutkan Louis Lu. Orang ini sebenarnya adalah Jovi yang berpartisipasi dalam persidangan bersamanya saat itu. Kenapa dia ada di sini? Setelah melihat Louis Lu, Jovi sepertinya melihat harapan. Dan suara yang sangat lemah terdengar. Tolong aku. Selamatkan aku dengan cepat. Jovi. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Tanya Louis Lu dengan keras. Tetapi pada saat ini, Jovi jelas kehilangan akal sehatnya. Dia hanya terus berkata, "Tolong aku. Selamatkan aku. Jangan bunuh aku." Louis Lu mengerutkan kening. Dan napas menghantam Jovi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Jovi membuka matanya dan wajahnya menjadi lebih baik. Louis Lu, kenapa kamu di sini? Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Setelah Jovi bangun, dia tiba-tiba berterima kasih kepada Louis Lu. Suara itu sedikit bergetar. Melihat Jovi yang bersemangat, Louis Lu menjawab, "Aku ingin bertanya kepadamu. Kamu tidak tinggal di Qingzhou. Apa yang kamu lakukan di sini? Sedangkan aku punya sendiri bisnis." Jovi menghela nafas dan menjawab, "Aneh. Karena aku gagal dalam persidangan. Aku pulang. Dan tidak lama kemudian, aku mendengar bahwa Ratu Qin meninggal. Itu tidak lama sebelum terjadi perang. Ayahku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bersikeras membawa seluruh keluarga kami ke sini. Dan aku tidak tahu di mana itu. Jadi aku hanya mengikuti ayahku sepanjang jalan. Ada perang saat itu. Dan keluarga kami bersembunyi. Selama periode waktu ini, ketika perang mereda, ayahku terus membawa kami di jalan. Namun setelah sampai di sini, aku menemukan sesuatu yang tidak normal. Satu persatu kerabatku mulai menghilang entah kenapa. Hingga hanya aku yang tersisa. Tapi hari ini, aku akhirnya tahu. Di gunung salju ini,
Ada keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan kepala keluargaku, keadaan sempurna Dewa Bumi, langsung dibunuh oleh orang itu. Baru saja aku bertemu pria itu. Saat pria itu hendak membunuhku, kamu datang ke sini. Lalu orang itu lari. Bersambung. Bab 1047. Wanita misterius. Orang itu, orang macam apa itu? Louis Lu bertanya. Chofi menangis dan berkata, itu seorang wanita. Wanita yang sangat dingin. Begitu kamu mendekatinya, kamu merasa merinding. Tapi dia sangat cantik. Tidak seperti orang biasa. Begitu kata-kata ini keluar, Louis Lu juga terkejut. Hanya ada segelintir master di alam 3 kerajaan besar. Dewa surgawi. Apalagi seorang wanita. Selain itu, tidak realistis bagi orang yang kuat di tahap awal alam dewa surgawi untuk langsung membunuh dewa bumi Dzogchen dalam sekejap. Hal ini menunjukkan bahwa kultivasi wanita ini setidaknya berada pada tahap pertengahan alam dewa surgawi. Atau bahkan tahap akhir. Sudah berapa lama wanita itu pergi? Louis Lu bertanya. Chofi berpikir sejenak dan menjawab. Seharusnya tidak terlalu lama. Paling lama 20 menit. Jalan. Chofi tercengang. Mau kemana? Kejar. Kata Louis Lu tidak tergesa-gesa. Mendengar apa yang dikatakan Louis Lu, Chofi tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Louis Lu, apakah kamu gila? Bukankah itu mencari kematian? Aku tahu kamu tidak lemah. Tapi setidaknya kamu adalah penguasa alam dewa surgawi. Jangan ikuti aku jika kamu takut. Begitu kata-kata itu jatuh, Louis Lu mempercepat langkahnya. Chofi melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Dan dengan cepat berteriak kepada Louis Lu. Kakak Louis Lu, tunggu aku. Kecepatan kedua orang itu sangat cepat. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan gaib di sini, mereka tidak lemah. Dan mereka berlari puluhan kilometer dalam waktu singkat. Tidak bisa melihat sosok apapun. Terus tingkatkan kecepatan. Tetap tidak ada. Tiba-tiba, segel api kaisar di tangan Louis Lu mulai panas membara. Tidak jauh di depan. Pada saat menjelang, sosok hantu muncul di depan Louis Lu dan mereka berdua. Dan pedang tajam di tangannya melesat ke arah Louis Lu seperti petir. Chofi panik dan dengan cepat bersembunyi di belakang Louis Lu. Dan Louis Lu berteriak dengan marah. Kamu mencari mati. Segel api kaisar meledak dari tangannya. Wanita itu terkejut. Segel api kaisar. Aku tidak menyangka kamu menguasai begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Segel api kaisar. Yang benar-benar mengejutkanku. Sosoknya mundur dengan cepat dan muncul puluhan meter. Setelah melihat Louis Lu di bawah kerudung putih, dia tersenyum. Menarik. Aku tahu segel api kaisar akan muncul di dunia ini. Tapi aku tidak menyangka itu kamu. Nada suaranya seperti bertemu seorang kenalan lama. Louis Lu dengan hati-hati menatap wanita di depannya. Meskipun dia ditutupi kain kasa putih, sosoknya yang panas dan sempurna masih membuat orang memimpikannya. Mata yang sangat akrab itu juga membuat Louis Lu merasa sedikit gemetar kaget. Detik berikutnya, seorang wanita tiba-tiba muncul di belakang Louis Lu. Dan pedang panjang itu menebas Louis Lu dengan ganas. Louis Lu memutar tubuhnya sedikit dengan tidak tergesa-gesa, menghindari serangan wanita itu. Wanita itu menjadi pucat karena terkejut. Dan mau tidak mau bergumam. Postur tubuh yang bagus. Segera setelah itu, wanita itu akan terbang menjauh. Pada saat ini, segel api kaisar meledak dari telapak tangan Louis Lu seketika. Bola api besar menghantam wanita itu dengan keras.
dan tubuh halus wanita itu terbang seperti kupu-kupu. Setelah beberapa kali terhuyung-huyung berturut-turut, dia menstabilkan tubuhnya. Segel api kaisar ini benar-benar sakti. Wanita itu berkata dengan dingin. Kamu siapa? Louis Lu bertanya tiba-tiba. Aku merasakan aura yang familiar darimu. Tapi ini sedikit aneh. Menilai dari kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan. Kamu mungkin belum menggunakan kekuatan penuhmu. Pikir kamu pintar. Suara wanita itu turun. Dan dia menghilang di depan Louis Lu dalam sekejap. Kali ini, wanita itu tidak memilih untuk menyerang Louis Lu. Sebaliknya, itu muncul di belakang Zhou Fei. Dan dengan lembut menamparkan Zhou Fei 2 kali di tanah belakang. Bukannya Louis Lu tidak bergerak. Hanya saja Louis Lu merasa wanita di depannya sama sekali tidak memiliki niat membunuh. Katakan padaku, siapa kamu? Louis Lu bertanya dengan dingin. Kamu menjatuhkannya. Mungkin karena beberapa hal. Kamu tidak bisa memberitahu dia. Wanita itu mengangguk puas. Dan tawa yang menyenangkan datang dari wajah memikat di balik kerudung. Benar saja. Izinkan aku bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Louis Lu menatap wanita di depannya. Merasa sangat akrab. Tetapi di balik kerudung, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dan napasnya juga tidak dapat diprediksi. Wanita dengan kekuatan kuat, tapi tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Setelah kamu menjawab pertanyaanku, secara alami aku akan memberitahumu siapa aku. Wanita itu berkata dengan datar. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Louis Lu tertawa keras. Ya, sejujurnya, aku di sini karena aku sedang mencari sesuatu. Bagaimana denganmu? Belum giliranmu untuk bertanya padaku. Aku akan memberitahumu ketika kamu menjawab pertanyaanku. Wanita itu menjawab dengan dingin. Kamu telah berada di dunia spiritual untuk sementara waktu. Dan kamu bisa melihat Raja Falling Snow, Anmo Xuan. Mendengar nama ini, Louis Lu merasakan perasaan campur aduk. Dan berkata dengan wajah gelap. Bisa. Apakah kamu pernah bertarung melawan Anmo Xuan? Bagaimana dengan hasilnya? Lanjut wanita itu bertanya. Louis Lu mengangguk. Kami sudah bermain melawan satu sama lain. Bagaimana kalau menang atau kalah? Aku khawatir dia bisa menghancurkanku dengan satu jari. Aku tidak menyangka bahwa kamu, yang tak terkalahkan di dunia, akan memiliki hari ini. Wanita itu terus berbicara, tetapi mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu tahu identitas Anmo Xuan yang sebenarnya? Tahu, kata Louis Lu. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Karena kamu sudah mengetahui identitas Anmo Xuan yang sebenarnya. Dengan kekuatan Anmo Xuan, kamu pasti dapat mendeteksi bahwa ia telah datang ke Gunung Duanbe. Kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Louis Lu menggelengkan kepalanya. Aku memiliki metode rahasia yang dapat mengubah nafas. Dan aku memiliki kontrak 3 tahun dengan Anmo Xuan. Selama itu, dia tidak bisa membunuhku. Kontrak 3 tahun. Dia adalah ras iblis. Mengapa dia harus membuat perjanjian dengan semut sepertimu? Wanita itu berkata dengan nada menghina. Jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Louis Lu. Maafkan aku karena terus terang, kata Louis Lu datar. Bagaimana dengan kekasihmu, Hailey Ye? Apakah dia berubah? Setelah wanita itu berbicara, suaranya berhenti beberapa detik. Memikirkan Hailey Ye, Louis Lu merasa pahit lagi. Benar. Dia juga telah berubah. Ras iblis benar-benar melakukan pelanggaran berikut. Wanita itu mendengus dingin. Dan tidak bisa menahan kutukan.
Pada saat itu, aku pasti akan membuat ras iblis binasa. Louis Lu memandang wanita di depannya dan bertanya dengan cara yang sama. Kamu tahu banyak hal tentangku. Kamu pasti seseorang yang aku kenal dengan baik. Lepaskan topengmu. Kamu banyak bertanya padaku. Kamu harus menepati janjimu. Oke. Tangan ramping wanita itu perlahan melepas topengnya. Dan wajah yang memukau muncul di depan Louis Lu. Setelah melihat wajah sejahtera ini, Louis Lu mau tidak mau berseru. Hailey, itu kamu. Bersambung.